Selamat datang di kisahku. Mari simak dan dengarkan seksama. Di sebuah desa kecil di lereng timur Gunung Lawu, hiduplah seorang anak perempuan bernama Risa. Ia baru berumur 10 tahun. Tubuhnya kurus dengan rambut sebahu yang sering diikat dua. Risa dikenal sebagai anak yang cerdas, tetapi juga keras kepala, terutama bila berurusan dengan larangan orang tua. Desa itu bernama Wonokerto, desa tua yang masih memegang teguh adat dan kepercayaan lama. Penduduknya percaya pada makhluk halus penjaga tempat, terutama di waktu-waktu tertentu seperti sandikala, yakni waktu antara sore dan malam. Saat batas antara dunia manusia dan makhluk halus mulai kabur, di setiap rumah menjelang maghrib, para ibu akan berteriak memanggil anak-anak mereka untuk masuk ke dalam rumah. Risa, ayo masuk nak, wis maghrib. Begitu pula suara nenek Risa setiap sore. Rumah Risa berada di tepi desa, dekat dengan sebuah pohon beringin tua yang konon telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Orang-orang desa percaya pohon itu bukan sekadar pohon, melainkan pintu antara dua alam. Risa tinggal bersama neneknya karena kedua orang tuanya bekerja di kota dan jarang pulang. Neneknya, Mbah Sarmi, adalah sosok yang sangat percaya pada adat dan pantangan. Ia sering menasihati Risa tentang pamali, terutama soal tidak boleh keluar rumah saat maghrib. Hari itu, matahari mulai condong ke barat. Cahayanya oranye keemasan membelai atap-atap rumah yang berasap dari dapur. Udara menjadi lembab. Angin sore berembus lembut membawa aroma tanah dan suara jangkrik yang mulai terdengar dari kejauhan. Di pelataran rumah, Risa tengah bermain petak umpet bersama teman-teman sebaya, Randi, Wulan, dan Dodi. Mereka berlarian riang tanpa memedulikan waktu yang terus bergeser ke ujung sore. Dari dalam rumah, suara Mbah Sarmi terdengar lagi. Risa, ayo nak, masuk. Sudah jam 5:30. Jangan main di luar, nanti didelok wewe, serunya dengan nada khawatir. Risa hanya menoleh sekilas, tertawa kecil, lalu menjawab, "Sebentar Mbah, tinggal sekali lagi." Ia kembali berlari ke arah kebun di pinggir jalan desa, tempat yang sudah dilarang untuk dimasuki setelah sore. Anak-anak lain mulai bubar, satu persatu dijemput orang tua mereka. Langit mulai memudar, jingganya berangsur berubah ke arah ungu gelap. Namun, Risa masih belum mau berhenti. Ketika azan maghrib hampir berkumandang, Risa yang kalah dalam permainan petak umpet memilih bersembunyi. Ia berlari ke arah pohon beringin tua di batas desa, tempat yang dikenal penduduk sebagai sentong, alas wilayah yang dianggap wingit. Ia tahu neneknya melarang keras bermain di sana, apalagi saat matahari sudah hampir tenggelam. Tapi justru itulah yang membuatnya penasaran. "Nenek cuma nakutin aja," gumamnya. "Mana mungkin ada hantu di sini?" Ia menyingkap semak-semak kecil dan duduk di balik akar beringin besar yang melingkar seperti tangan raksasa. Dari sana, ia bisa melihat jalan setapak yang mengarah ke sawah. Angin sore berembus lembut, tapi di sekitar beringin itu terasa berbeda. Udara lebih dingin, bahkan daun-daun di sana seperti tidak ikut bergerak tertiup angin. "Heza, Heza," suara Mbah Sarmi terdengar lagi. Kali ini lebih keras dari kayohan. Suara itu seperti menggema di antara pepohonan. Risa menutup mulutnya agar tak ketahuan, lalu tertawa kecil. "Nanti juga berhenti nyari aku," katanya sambil menatap langit yang mulai kehilangan warna. Namun, sesuatu terasa aneh. Semua suara yang tadi ramai suara jangkrik, burung, bahkan anak-anak yang masih pulang mendadak hilang. Keheningan itu menekan, seperti dunia tiba-tiba memutuskan untuk berhenti bernafas. Lalu dari kejauhan, terdengar suara azan maghrib berkumandang dari surau desa. Saat suara azan pertama berkumandang, Risa tiba-tiba merinding hebat. Udara yang tadinya dingin berubah menjadi sangat menusuk tulang. Ia mengusap lengannya dan bulu kuduknya berdiri. Daun beringin di atasnya bergetar pelan, tapi tidak karena angin. Seolah ada sesuatu yang bernafas dari dalam pohon itu. Suara azan yang biasanya menenangkan, kali ini terdengar berat dan jauh seperti datang dari tempat yang sangat dalam. Risa menatap ke arah sawah yang sudah gelap. Di antara kabut tipis,
ia melihat bayangan hitam tinggi dan kurus, berdiri diam di ujung jalan setapak. Sosok itu tak bergerak, tapi seolah menatapnya balik. Risa ingin berlari, namun kakinya terasa berat. "Itu siapa?" bisiknya pelan. Bayangan itu seperti menunduk sedikit, lalu memanjang lebih tinggi lagi, menghilang di balik gelap. Risa menutup matanya erat-erat, berharap itu hanya bayangan atau imajinasinya. Tapi saat membuka mata, ia melihat cahaya remang kehijauan menyelimuti sekeliling beringin. Ia merasa dunia di sekitarnya bergeser, seperti berputar perlahan. Suara azan semakin samar, lalu lenyap sepenuhnya, dan tiba-tiba suasana berubah. Langit yang semula ungu senja kini gelap kecoklatan, seperti dicat dengan kabut dan abu. Risa berdiri perlahan. Jalan setapak yang tadi menuju sawah kini tidak lagi sama. Pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih besar. Akar-akar menjulur keluar seperti urat raksasa. Ia menatap sekeliling, bingung. "Kok beda ya?" Bumamnya, suara jangkrik kembali muncul. Tapi bukan suara jangkrik biasa, lebih nyaring dan berdengung seperti teriakan kecil yang tak beraturan. Ia melangkah pelan ke depan, berharap bisa melihat jalan keluar. Tapi setiap kali menoleh, pohon beringin di belakangnya tampak semakin jauh. Meski ia hanya berjalan beberapa langkah. "Apa?" panggilnya. Tapi suaranya sendiri terdengar aneh, bergema panjang, seperti menggema di dalam sumur. Risa mulai takut. Ia mencoba kembali ke arah pohon. Tapi akar-akar di tanah tampak hidup, bergetar seperti sedang bergerak. Dari kejauhan terdengar suara tawa lirih, serak, dan panjang. Risa menoleh cepat ke kanan. Tak ada siapapun, tapi daun-daun di sisi kanan seperti baru saja digeser seseorang. Tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Ada yang main sore-sore, ya?" Jantung Risa berdegup kencang. Ia mundur selangkah, tapi di belakangnya terdengar napas berat, seperti seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Perlahan Risa menoleh. Di balik semak muncul sosok perempuan tua berambut panjang, menjuntai sampai tanah. Kulitnya pucat kehijauan, matanya cekung dengan bibir tersenyum lebar. Tapi yang paling menakutkan adalah dua benda menggantung panjang dari dadanya, payudara yang menjulur hingga ke pinggang. Sosok itu menatap Risa dengan senyum lebar, giginya hitam dan runcing. "Main sendirian?" "Enduk," katanya dengan suara serak yang menggema. Risa mundur cepat, tapi kakinya tersandung akar. Ia jatuh, terduduk. Aku mau pulang." Sosok itu mendekat perlahan. Langkahnya tidak menimbulkan suara, hanya hawa dingin yang semakin menusuk. "Pulang? Memangnya kamu tahu jalan pulang?" katanya sambil tertawa pelan. "Sini, ikut Mbah aja. Di sana banyak teman, banyak mainan." Risa ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Hanya air mata yang mulai menetes di pipinya. Wewe gombel itu berjongkok, menatapnya lebih dekat. Wajahnya berubah menjadi lebih muda, lebih lembut. "Jangan nangis, Enduk. Bah baik kok." Sosok itu kini tampak seperti wanita cantik berwajah keibuan, dengan rambut panjang yang berkilau. "Ayo, ikut Mbah. Banyak anak lain di rumah Mbah. Mereka senang main di sana." Risa masih terisak, tapi rasa takutnya perlahan menghilang. Entah mengapa, wajah wanita itu membuatnya merasa tenang. "Di rumah Mbah ada makanan enak," bisik sang wanita lembut. "Ada kue, ada boneka, ada teman sebayamu." Mata Risa berkedip pelan, pandangannya mulai kabur. "Tapi Mbah Sarmi nanti marah," katanya lemah. "Mbahmu sudah tidur, Enduk," jawab sang wanita sambil tersenyum lembut. "Sekarang waktunya main sama Mbah Gombel ya." Risa mengangguk tanpa sadar. Ia merasa nyaman, seolah suara itu menina bobokannya. Wanita itu menggandeng tangannya. Sentuhannya dingin, tapi lembut seperti air. Di depan mereka, pohon beringin terbuka. Akar-akar yang tadinya rapat, kini membentuk lorong bercahaya redup. "Lewat sini, Enduk." Suara sang wanita bergema lembut. Rumah Mbah di ujung cahaya itu. Risa melangkah masuk tanpa menoleh ke belakang. Di dunia nyata,
Angin di sekitar pohon beringin berputar kencang. Dari keyohan, Mbah Sarmi yang mencari cucunya mendengar suara gemerisik aneh, seperti daun yang bertepuk tangan. Tapi Risa tak lagi di sana. Ia sudah berada di dalam lorong cahaya itu. Lorong itu hangat, penuh cahaya keemasan, dan suara anak-anak tertawa. Risa merasa seperti masuk ke tempat yang indah. Namun di luar sana, di bawah pohon beringin, hanya ada bayangan gelap yang perlahan menutup kembali akar-akar itu menelan kegelapan dan membawa Risa masuk sepenuhnya. Risa, teriak Mbah Sarmi dari kejauhan. Suaranya menggema, tapi tak ada jawaban. Sementara di dunia gaib, Wewe Gombel menuntun Risa menuju cahaya yang makin terang. Lihat, enduk, rumah Mbah di depan. Risa memandang ke arah cahaya itu. Ia melihat bentuk seperti pasar malam penuh lampu, tawa, dan anak-anak yang berlarian. Musik gamelan lembut terdengar, mengisi udara dengan suasana damai yang menipu. Cantik banget, bisik Risa, matanya berbinar. Iya, ini tempat anak-anak yang Mbah sayang, kata sang wanita. Mereka melangkah melewati gapura tinggi dari bambu yang dihiasi bunga kamboja putih. Udara di sana terasa wangi dan menenangkan. Anak-anak lain menyambut Risa, tersenyum dan menggandeng tangannya. Ayo main, kata mereka, serempak. Risa tertawa kecil, melupakan ketakutannya. Ia mulai bermain kear-kearan, tertawa seperti anak-anak lainnya. Namun, jika dilihat dari jauh, pemandangan itu berbeda. Tidak ada taman atau anak-anak, hanya padang ilalang hitam. Dan di tengahnya, sosok kecil Risa berlari sendirian, dikelilingi kabut tebal. Di dunia nyata, Mbah Sarmi menangis. Para tetangga mulai berdatangan membawa lampu dan obor. Dia pasti diculik Wewe Gombel, kata seorang bapak tua sambil menyalakan obor. Kita cari ke beringin itu, jawab yang lain. Mereka membawa kentongan dan wajan, memukulnya keras-keras. Di antara pukulan kentongan itu, angin malam berhembus makin kencang. Di dalam dunia ilusi, Risa berhenti bermain sejenak. Ia menoleh, mendengar sesuatu. Suara pukulan itu samar, seperti datang dari tempat jauh. Apa itu, Mbah? Apa itu, Mbah? Tanyanya pada sang wanita yang kini kembali berwajah cantik. Bunyi apa, Nduk? Tanya wanita itu balik. Senyum tetap menempel di wajahnya. Kayak orang manggil aku. Wajah wanita itu berubah sedikit. Matanya berkilat merah. Sekejap. Tidak usah dengarkan, Nduk. Itu cuma suara angin. Risa menelan ludah. Tapi aku dengar Mbah Sarmi manggil namaku. Sang wanita tertawa pelan. Tapi tawanya kini terdengar serak. Mbah Sarmimu sudah lupa padamu. Sekarang kamu di sini sama Mbah ya? Entah kenapa, tiba-tiba rasa takut itu datang lagi. Ia melihat anak-anak lain berhenti bermain. Wajah mereka tampak pucat, mata mereka kosong. Kenapa mereka diem, Mbah? Karena mereka capek, jawab wanita itu pelan. Tapi suaranya kini tidak lagi lembut. Risa menatap ke arah anak-anak itu dan baru sadar tidak ada yang bergerak. Mereka hanya berdiri diam. Sebagian bahkan melayang sedikit dari tanah. Hatinya mulai panik. Ia mundur perlahan. Aku mau pulang. Wanita itu menatapnya tajam. Tidak bisa, Nduk. Sekali masuk ke rumah Mbah, tak ada yang keluar lagi. Risa menjerit dan berlari. Tapi arah manapun ia tempuh, tempat itu selalu berputar. Di kejauhan, ia melihat pantulan dirinya di genangan air. Tapi pantulan itu bukan dirinya yang tertawa, melainkan dirinya yang ketakutan. Duduk di semak-semak, seperti sebelum ia menghilang. Aku mau pulang. Aku mau Mbah Sarmi. Teriak. Suara tawa wanita itu menggema lagi. Kali ini keras dan memecah udara. Kamu sudah milik Mbah. Risa Risa jatuh tersungkur, menangis ketakutan. Cahaya di sekitarnya mulai redup, berganti warna kehitaman seperti kabut malam. Di dunia nyata, kentongan masih dipukul, memanggil nama Risa berkali-kali. Tapi di dalam alam itu, suara itu hanya terdengar seperti bisikan samar yang makin lama makin jauh. Di dunia nyata, langit sudah benar-benar gelap. Bulan separuh muncul di balik awan tipis. Sementara, angin malam berembus dingin menyapu desa Wonokerto.
Suara kentongan terdengar bertalu-talu, menggema dari ujung ke ujung desa. Tung, 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 tong, tong, tong. Bunyinya memecah keheningan, menandakan ada anak yang hilang di waktu berbahaya. Warga mulai berdatangan membawa obor, wajan, tutup panci, dan sendok kayu. Mereka memukulnya karos-karas untuk mengusir makhluk halus yang mungkin menculik anak kecil. Di antara mereka, Basarmi tampak berjalan cepat sambil membawa lampu sentir. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis. Risa, jangan bercanda, nak. Baliklah ke rumah. Warga lain mencoba menenangkan, tapi Basarmi terus mencari. Ia tahu waktu maghrib adalah waktu yang berbahaya. Ia takut sesuatu yang dulu hanya jadi cerita, kini benar-benar terjadi. Mereka menyusuri jalan menuju pohon beringin. Setiap langkah mendekat, udara terasa lebih berat dan sunyi. Hush, jangan ramai dulu, kata Pak Surip, ketua RT yang ikut dalam pencarian. Dengar baik-baik. Kadang anak yang hilang dipanggil dengan cara pelan. Mereka berhenti, mendengarkan. Tak ada suara anak kecil. Yang terdengar hanya gesekan daun dan desir angin malam yang aneh. Seperti berputar di satu tempat. Itu angin gak biasa, bisik salah satu warga. Kayak ada yang ngintip dari atas. Basarmi menatap ke arah beringin tua itu. Dalam cahaya obor, pohon itu tampak hitam kelam. Akar-akar besarnya melingkar seperti ular raksasa. Ia menatap ke akar yang paling besar, dan jantungnya berdegup cepat karena ia melihat sandal kecil berwarna merah muda di sana. It's sandal kukuku, teriak Mbak Sarmi sambil berlari mendekat. Ia mengambil sandal itu, memeluknya erat, lalu menengges. Risa, kamu di mana, nak? Namun tak ada jawaban, hanya suara lembut seperti tawa lirih. Perempuan yang terdengar dari arah batang pohon. Beberapa warga langsung mundur. Astagfirullah, itu suara siapa? Kata salah satu dari mereka. Gemetar. Jangan takut, ujar Pak Surip dengan wajah tegang. Pukul kentongannya lebih keras. Warga serentak memukul kentongan, wajan dan panci. Suaranya riuh, memenuhi udara. Tung, 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 choked Brock. Dalam kekacauan suara itu, angin di sekitar pohon berputar semakin kencang, membuat api obor berkedip-kedip. Basarmi memejamkan mata, menggumamkan doa-doa, dan berharap cucunya masih bisa diselamatkan. Di alam lain, Risa yang tengah ketakutan berhenti berlari ketika mendengar suara berdentam. Samar di udara. Itu ape, bisiknya, menatap ke arah langit berwarna kecoklatan di atas kepalanya. Suara tawa anak-anak yang semula memenuhi tempat itu tiba-tiba berhenti. Semua wajah anak-anak menoleh ke arah sumber suara, tapi mata mereka kosong, tanpa ekspresi. Wewe Gombel yang berdiri di belakang Risa mendengus pelan. Mereka mengganggu lagi. Wajahnya perlahan berubah. Dari yang cantik dan lembut, kini tampak keriput, hitam, dan menyeramkan. Dengan mata merah menyala seperti bara. Siapa yang memukul-mukul itu? Teriaknya dengan suara yang menggema ribuan kali lipat di udara. Risa menutup telinga, berjongkok sambil menangis. Aku mau pulang. Aku mau, Mbah. Tidak ada. Pulang. Wewe Gombel menggeram keras, suaranya mengguncang tanah. Namun suara kentongan di dunia nyata semakin keras. Setiap dentuman seolah menembus lapisan dunia tempat Risa berada. Udara di sekitar Risa bergetar. Kabut menipis sedikit, memperlihatkan bayangan samar beringin tua di kejauhan. Dengar itu, Basarmimu manggil kamu. Terdengar suara samar dari kejauhan, tapi bukan dari Wewe Gombel, melainkan dari anak laki-laki kecil di antara kabut. Ia melihat seorang anak seusianya berdiri di belakang tumpukan batu. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya tenang. Siapa kamu? Tanya Risa pelan. Aku juga pernah diajak main sama dia, jawab anak itu. Kamu harus pergi sebelum dia marah. Tapi aku nggak tahu jalan keluar. Anak itu mendekat sedikit, lalu berbisik, jangan makan, jangan minum, itu jebakan. Setelah berkata demikian, tubuhnya perlahan kabur dan menghilang. Seperti asap tertiup angin, Risa terpaku, tubuhnya gemetar.
Ia menoleh ke arah Wewe Gombel yang kini berteriak marah, mencakar udara seperti makan kelaparan. "Keluarlah, anak manusia!" teriak Wewe Gombel. "Kalian ganggu tempatku." Angin bertiup sangat kencang, membuat rambut Risa berkibar. Ia tahu, jika diam di situ lebih lama, ia akan tertangkap. Dengan sisa tenaga, Risa berlari ke arah cahaya samar di ujung labirin tempat itu. Ia melewati tumpukan batu dan ranting yang membentuk jalan berkelok. Tapi setiap kali berlari, jalan itu berubah. Kadang menjadi hutan, kadang menjadi lorong bambu yang panjang. Nafasnya tersengal, dadanya panas. Tapi ia tidak berhenti. Ia terus mengingat pesan anak laki-laki tadi. Jangan makan dan jangan minum. Di kejauhan, ia melihat meja penuh makanan. Kue warna-warni, minuman segar, dan buah-buahan yang tampak lezat. "Ayo makan dulu, Nduk," suara Wewe Gombel menggema lembut dari kejauhan. "Kamu pasti lapar ya?" Risa menatap makanan itu. Aromanya menggoda. Perutnya lapar, tapi hatinya berteriak jangan. Ia menutup hidung, lalu berlari menjauh dari meja itu. Saat ia berlari, suara langkah kaki lain terdengar mengikuti dari belakang. "Jangan lari, Nduk. Main sama Mbah. Sebentar aja." Risa menoleh cepat. Di belakangnya, sosok Wewe Gombel melayang cepat. Rambutnya menjuntai panjang seperti kabut hitam. Matanya merah menyala. Mulutnya terbuka, memperlihatkan deretan gigi tajam hitam. Risa menjerit sekeras-kerasnya. Ia berlari tanpa arah, melewati labirin akar dan pepohonan raksasa. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah mencoba menariknya kembali. "Mbah, tolong aku di dunia nyata." Mbah Sarmi yang sedang berdiri di bawah beringin tiba-tiba merasa dadanya sesak. Ia berlutut, memegangi jantungnya. "Dia masih hidup," teriak Pak Surip. "Cepat, jangan berhenti mukul kentongan." Warga kembali memukul alat mereka, menciptakan irama keras yang menggema seperti mantra. Sementara di alam mistis, setiap bunyi kentongan membuat cahaya kecil muncul di udara, seperti lubang-lubang di tirai kegelapan. Risa melihat cahaya itu dan berlari ke arahnya. Tapi setiap kali ia mendekat, jalan di depannya berubah, berputar seperti pusaran air. Wewe Gombel melayang cepat di belakangnya, menjerit panjang dengan suara yang bisa memecahkan kepala. "K.E.M. Bali, kau sudah jadi mil IKM Bia." Tanah di bawah kaki Risa bergetar. Pohon-pohon besar di sekitar bergerak, mengubah posisi seperti labirin hidup. Setiap cabang pohon mencoba menggapai tubuh kecilnya, seolah ingin memeluk dan menahannya. Risa menandak, menghindar dari cabang yang hampir menyentuh rambutnya. Nafasnya makin berat, tapi ia tidak berhenti. Di depan, cahaya samar terlihat lagi. Kali ini berbentuk pintu bundar dari akar pohon. "Itu pasti jalan pulang," teriak Risa dalam hati. Lalu berlari sekuat tenaga. Tapi sebelum ia sampai, tangan besar Wewe Gombel menyambar pergelangan kakinya dari belakang. "Kemana kamu mau, Endoka?" Risa terjatuh keras, wajahnya membentur tanah. Ia menjerit kesakitan, tapi segera menendung-nendang kakinya. Tangannya meraih tanah, mencengkeram apa saja yang bisa. Ayai merasa jari-jarinya memegang sebuah bunga Kamboja putih yang jatuh dari lenggit-lenggit hutan itu. "Lepas, aku mau pulang." Bunga itu tiba-tiba bersinar lembut. Wewe Gombel menjerit marah, matanya silau oleh cahaya itu. "Siapa yang berani melindunginya?" Suara kentongan dari dunia nyata kembali terdengar. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya, seperti memukul langsung ke dalam jantung dunia gaib itu. Risa merasa tanah di bawahnya bergetar hebat. Ia menutup mata, menggenggam bunga itu erat, lalu berteriak, "Mbah!" Wewe Gombel berteriak histeris, mencoba menarik Risa ke dalam pelukannya. Tapi cahaya dari bunga itu semakin terang, menembus tubuhnya seperti bara api. "Kawah!" jeritnya panjang, hingga suaranya lenyap ditelan angin. Risa merasakan tubuhnya terangkat oleh pusaran angin besar. Ia melayang ke atas melewati akar-akar pohon yang berputar cepat. Di dunia nyata,
warga melihat sesuatu aneh. Angin berputar di sekitar beringin membentuk pusaran cahaya kehijauan. Astagfirullah, seru mereka serempak, mundur beberapa langkah. Mbak Sarmi menatap ke arah pusaran itu tanpa takut. Ia tahu cucunya ada di dalam sana. Ia menaburkan beras kuning yang sudah ia bawa di saku, sambil mengucap doa-doa pelindung dari warisan leluhur. "Risa, pulanglah nak." "Mbah, tunggu di sini," bisiknya pelan namun penuh tenaga batin. Suara kentongan, doa, dan beras kuning yang ditaburkan menciptakan harmoni aneh di udara. Di alam gaib, pusaran cahaya itu makin kuat, menarik Risa keluar dari kegelapan. Ia merasakan dirinya seperti disedot ke atas, lewat terowongan panjang yang di ujungnya tampak cahaya remang. "Itu cahaya rumahku," bisiknya lirih, lemah tapi bahagia. Wewe Gombel mencoba melawan. Tangannya meraih bayangan Risa, tapi tubuhnya hancur menjadi debu hitam. Dengan satu hembusan terakhir, suara seraknya berbisik di udara. "Kamu akan balik lagi, Risa." Setelah itu, semuanya gelap. Risa merasa tubuhnya jatuh bebas ke dalam kekosongan. Ia tidak tahu berapa lama, mungkin detik, mungkin tahun. Lalu, ia merasakan tanah di bawahnya, lembut, lembab, dan beraroma tanah basah. Ia membuka mata perlahan dan mendapati dirinya berbaring di semak-semak dengan cahaya obor menerangi wajahnya. "Risa, astagfirullah." Ini suara Mbak Sarmi menangis keras, memeluk tubuh cucunya yang lemah. Warga menatap takjub. Tubuh Risa basah kuyup, bajunya kotor penuh lumpur. Tapi anehnya, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Namun dari tubuh kecil itu keluar bau aneh. Perpaduan tanah basah dan bunga Kamboja yang kuat. Mbah Sarmi menangis sambil berulang kali menyebut nama Allah. Ia tahu cucunya baru saja melewati batas dunia yang tak seharusnya disentuh manusia. Di atas mereka, daun beringin bergoyang pelan, seolah ikut menyaksikan kembalinya seorang anak yang nyaris dibawa pergi selamanya. Malam itu, setelah dimandikan dan dibacakan doa oleh Mbah Jatmiko, Risa tertidur dengan tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar tengah malam, neneknya mendengar suara langkah kecil dari ruang depan. "Risa?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban, hanya suara langkah kaki kecil yang berjalan perlahan menuju pintu rumah. Nenek segera bangun dan mendapati pintu depan sudah terbuka sedikit. Angin dingin masuk, membawa bau tanah basah dan bunga Kamboja. Ia menutup pintu dan melihat ke kamar. Risa masih terbaring di kasur. Tapi saat diperhatikan, tubuh Risa tampak lebih pucat. Bibirnya kebiruan. Ia memeluk cucunya erat-erat, berdoa dalam hati agar gangguan itu benar-benar berakhir. Pagi harinya, Risa terbangun dengan wajah bingung. "Nek, aku mimpi aneh." "Mimpi apa, nak?" tanya neneknya lembut. "Aku jalan di tempat yang banyak anak-anak, tapi mereka diam saja. Rambutnya panjang, pakaiannya lusuh, tapi gerakannya kaku. Lalu kepala sosok itu berputar perlahan ke belakang, lebih dari 180 derajat. Matanya hitam legam, dan bibirnya bergerak tanpa suara." Risa menjerit keras. Neneknya segera memeluknya dan membacakan doa keras-keras. Dupa di meja berasap tebal, dan suara azan semakin keras terdengar dari kejauhan. Pintu rumah bergetar hebat, seperti ada yang memukul dari luar. "Nek, dia mau masuk." "Tenang, nah, jangan takut." Tapi suara tawa kecil mulai terdengar di atap rumah. Suara tawa anak-anak, tapi terdengar seram, tidak alami, seperti gema dari dalam gua. Nenek menaburkan garam ke setiap sudut rumah sambil terus berzikir. Risa menutup telinganya, tapi tetap mendengar bisikan di kepalanya. "Kamu janji mau main lagi." Ia menangis, menjerit, memanggil nama ibunya yang sudah lama meninggal. Tiba-tiba, semua suara itu berhenti. Dupa padam dengan sendirinya. Rumah menjadi sangat tenang, terlalu tenang. Nenek perlahan membuka mata. "Sudah pergi?" "Sudah pergi?" Besik. Tapi sebelum sempat menjawab, terdengar suara langkah kecil di loteng rumah. Tok, tok. Langkah itu berjalan pelan,
seperti seseorang sedang mondar-mondir di atas. Nenek Risa menatap ke atas dengan wajah pucat. Tidak mungkin, gumamnya. Ia mengambil sebatang kelor dan sejumput abu dupa, lalu menaburkannya ke udara. Seketika terdengar suara jeritan melengking dari arah loteng. Risa menutup telinganya dan menangis. Setelah itu, rumah benar-benar sunyi. Malam berlalu tanpa gangguan lagi. Tapi Risa tidak tidur sampai pagi. Ia hanya duduk memeluk lutut, menatap ke arah langit-langit. Dia marah, Nek, katanya pelan. Nenek tidak menjawab. Ia hanya menatap api lampu minyak yang bergetar kecil. Siapa yang marah, Nak? Dia yang tinggal di bawah pohon itu. Neneknya menelan ludah. Ia tahu betul makhluk apa yang dimaksud cucunya. Mungkin besok kita harus ke Mbah Jatmiko lagi, katanya akhirnya. Pagi itu, mereka berjalan ke rumah Mbah Jatmiko. Lelaki tua itu sudah hunggu di depan rumahnya. Seperti sudah tahu mereka akan datang. Dia sudah menandai anak ini, katanya tanpa basa-basi. Sekali roh halus menganggap seorang anak sebagai miliknya, maka setiap sandikala akan jadi pintu yang terbuka. Neneknya meneteskan air mata. Jadi, tidak bisa hilang bisa, tapi harus ditebus. Suara Mbah Jatmiko berat, mengandung makna yang tak sepenuhnya ia jelaskan. Kata ditebus yang diucapkan Mbah Jatmiko menggema lama di telinga nenek. Risa, ia tidak berani langsung bertanya, karena tahu dalam urusan makhluk halus, tebusan tak selalu berarti benda. Apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanyanya akhirnya. Suaranya bergetar. Mbah Jatmiko menatap Risa yang duduk diam di pangkuan neneknya. Anak ini harus diberi perlindungan penuh sebelum sandikala. Berikutnya, perlindungan seperti apa? Ritual, ruatan kecil. Tapi ada satu syarat. Tidak boleh ada yang keluar rumah. Tidak peduli apapun yang terdengar nanti. Nenek Risa mengangguk. Walau hatinya diliputi ketakutan. Sore itu, Mbah Jatmiko datang membawa baskom berisi air bunga 7 rupa, kemenyan, dan seikat daun kelor. Ia menyiapkan sesajen kecil di depan pintu. Pisang raja, segelas air putih, dan sejumput nasi putih di atas daun pisang. Bukan untuk disembah, katanya, tapi sebagai tanda permisi. Alam mereka berbeda, tapi harus dihormati. Ketika matahari mulai turun ke ufuk barat, udara desa terasa aneh. Suara ayam dan burung berhenti lebih awal, seolah tahu sesuatu akan datang. Angin berembus pelan, membawa bau bunga Kamboja yang semakin tajam. Mbah Jatmiko menaburkan bunga ke arah Risa, lalu menyiramkan sedikit air kembang di atas ubun-ubunnya. Dengar baik-baik, Nak, katanya lembut. Kalau kamu dengar suara memanggil, jangan balas. Risa mengangguk, tapi sorot matanya kosong. Kalau kamu lihat cahaya dari luar jendela, jangan dekati. Kalau kamu mencium wangi bunga lagi nanti malam, jangan hirup dalam-dalam. Itu bukan bau dunia kita. Nenek menggenggam tangan cucunya erat. Aku janji, Mbah, katanya. Walau dalam hati ia tahu janji itu berat untuk ditepati. Saat azan maghrib mulai berkumandang, Mbah Jatmiko menutup semua pintu dan jendela. Rumah itu kini hanya diterangi cahaya lampu minyak yang bergetar lemah. Risa duduk di tengah ruangan, di atas tikar pandan, dengan baskom air bunga di hadapannya. Mbah Jatmiko mulai membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya dalam, bergema seperti berasal dari dua arah. Satu dari mulutnya, satu lagi dari tempat lain. Nenek duduk di samping, ikut menunduk dan berzikir. Di luar ramah, suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Sunyi, hening mutlak. Dan dari kejauhan, terdengar suara tawa kecil. Seperti suara anak-anak bermain. Risa langsung gemetar. Nek, suaranya datang lagi. Jangan dengarkan, bisik neneknya. Tapi suara itu makin dekat. Risa, ayo main. Kamu lupa janjimu. Mbah Jatmiko berhenti membaca sesaat, lalu mengambil segenggam abu dupa dan menaburkannya ke lantai. Api lampu minyak bergetar hebat, lalu meredup. Suara tawa itu berubah. Dari riang menjadi berat dan nyaring, seperti tawa seseorang yang sedang menahan marah. Kenapa kamu tidak keluar? Bukankah kamu ingin bermain lagi? Dinding rumah bergemeletuk, seperti ada yang berjalan mengelilinginya. Risa menutup telinga dan menangis.
Dari arah pintu, terdengar ketukan perlahan. Tok! Mbah Jatmiko terus melantunkan doa dengan suara yang lebih keras. Wong Alus, kembali ke tempatmu. Ini bukan waktumu. Tapi ketukan itu makin keras, berubah menjadi hentakan. Piring-piring di dapur bergetar, beberapa jatuh ke lantai. Nenek menjerit kecil, tapi tetap memeluk cucunya. Risa menandok, tapi dari sela matanya, ia melihat sesuatu di lantai. Bayangan kaki, tapi jari-jarinya terbalik. Ia menahan napas. Sosok itu berjalan perlahan, mengitari mereka dari luar dinding. Mbah Jatmiko mengangkat seikat daun kelor dan menyentuh pintu dengan ujungnya. Seketika, terdengar suara lengkingan panjang dari luar. Suara itu menggelegar hingga membuat kaca jendela bergetar. Risa menutup wajahnya. Ketika ia mengintip lagi, bayangan itu sudah hilang. Rumah kembali hening. Sudah, Mbah? Tanya nenek pelan. Belum? Jawabnya cepat. Itu baru satu dari banyak yang datang bersamanya. Seketika, terdengar suara tangis anak kecil dari arah genteng. Tangis itu pelan tapi terus-menerus, seperti sedang memanggil ibunya. Aku kangen, aku kangen. Begitu kata-katanya berulang. Risa memejamkan mata, tapi air matanya mengalir deras. Mereka juga terjebak. Katanya lirih. Mbah Jatmiko berhenti sejenak, menatap wajah Risa yang kini mulai pucat dan berkeringat dingin. Kamu lihat sesuatu, Nat? Anak-anak itu. Mbah, mereka bilang, aku nggak boleh pergi tanpa mereka. Mbah Jatmiko menarik napas dalam. Itu tipu daya. Mereka bukan anak-anak lagi. Tapi mereka menangis, Mah, karena mereka tidak bisa keluar dari tempat yang sama kamu masuki. Risa menggigit bibirnya, lalu menatap lantai. Dari bawah, seperti ada tangan kecil yang menekan papan kayu dari dalam. Nek, suaranya bergetar. Papan lantai itu bergoyang. Lalu satu persatu jari tangan keluar dari celah, berwarna hitam dan basah seperti tanah. Nenek menjerit dan mundur. Mbah Jatmiko melempar segenggam garam dan membaca mantra lebih keras lagi. Jari-jari itu perlahan mundur, lalu lenyap kembali ke bawah. Sudah cukup untuk malam ini, katanya akhirnya. Kalau dilanjut, rumah bisa runtuh. Ia mengambil baskom air bunga dan menyiramkannya ke sekeliling rumah. Aroma kembang 7 rupa bercampur dengan bau dupa menenangkan sedikit suasana. Risa tertidur di pelukan neneknya karena kelelahan. Tapi sebelum matanya benar-benar terpejam, ia melihat sesuatu di jendela. Sosok wewe gombel berdiri di luar, menatapnya dengan senyum lembut. Namun matanya kosong. Tidurlah. Nak, besok senja aku akan menjemputmu pulang. Risa ingin menjerit, tapi tubuhnya kaku. Pandangannya gelap seketika. Pagi harinya, nenek mendapati Risa demam tinggi. Kulitnya panas, tapi tubuhnya menggigil. Dia belum aman, kata Mbah Jatmiko, yang datang kembali begitu mendengar kabar itu. Kau bilang sudah cukup semalam, kata neneknya dengan suara putus asa. Aku kira begitu, tapi makhluk itu tidak menyerah. Dia sudah terikat dengan anakmu. Apa yang harus kami lakukan lagi? Mbah Jatmiko terdiam lama, lalu menatap pohon beringin dari jendela. Hanya satu cara terakhir, katanya perlahan. Kita harus datang ke tempat dia tersesat. Tapi kali ini bukan dengan tubuh, melainkan lewat roh. Nenek menatapnya tak percaya. Kau mau bilang aku harus ikut menjemput cucuku di dunia sana? Ya, jawab Mbah Jatmiko dengan suara berat. Karena hanya darah, keluargalah yang bisa memanggil jiwa yang tertinggal. Malam ketiga menjadi malam penentu. Udara lebih dingin dari biasanya, seolah waktu berhenti di antara dua dunia. Di ruang tengah, Mbah Jatmiko menyiapkan dupa hitam dan kain putih panjang. Risa terbaring lemah di atas tikar pandan. Wajahnya pucat seperti mayat hidup. Nenek duduk di sampingnya, menggenggam tangan cucunya erat. Kalau aku harus pergi menjemputnya, Mbah, ajari aku caranya, katanya lirih. Mbah Jatmiko menatapnya dalam-dalam. Ini bukan perjalanan ringan. Nyai, sekali kau salah langkah, jiwamu bisa ikut tersesat. Aku tidak peduli. Aku tidak mau kehilangan dia. Mbah Jatmiko mengangguk perlahan.
Kita mulai saat matahari benar-benar hilang. Ya, menaburkan garam di sekeliling ruangan, lalu mematikan semua lampu. Hanya nyala dupa yang masih berasap, menari pelan dalam kegelapan. Tutup matamu, katanya pada nenek. Bayangkan wajah Risa. Bayangkan tempat terakhir kali ia memanggilmu. Nenek menuruti, menarik napas dalam, lalu tenggelam dalam suara mantra Mbah Jatmiko. Suara itu rendah, bergetar, seperti berasal dari tanah dan udara sekaligus. Dunia di sekelilingnya memudar, hingga hanya tersisa bisikan lembut di telinganya. Waktu telah terbuka. Ketika nenek membuka mata, ia tak lagi berada di dalam rumah. Ia berdiri di tepi sebuah lapangan berkabut, diterangi cahaya senja yang abadi. Di kejauhan, berdiri pohon beringin besar yang terlihat hidup, berdenyut seperti makhluk bernapas. Di bawahnya, anak-anak berlari-lari kecil sambil tertawa. Suara tawa mereka sama seperti yang Risa dengar malam-malam sebelumnya. Risa, panggil nenek. Suaranya menggema, tapi tak ada jawaban. Ia melangkah perlahan ke arah beringin. Semakin dekat, semakin jelas wajah anak-anak itu. Pucat, matanya kosong, tubuh mereka setengah transparan. Mereka berhenti bermain dan menatap nenek bersamaan. Ibu Risa datang, bisik salah satu dari mereka dengan suara seperti bisikan angin. Kami ingin ikut pulang juga. Kalian siapa? Tanya nenek dengan suara gemetar. Kami anak-anak yang dulu juga bermain di senja yang sama, tapi tidak pernah kembali. Nenek mundur selangkah. Astagfirullah. Tiba-tiba, dari balik beringin, muncul sosok Wewe Gombel. Rambutnya terurai panjang, matanya merah lembut seperti bara yang hampir padam. Tapi di wajahnya tak ada amarah, hanya kesedihan mendalam. Kau datang mencarinya, katanya. Anakku. Dia bukan milikmu, jawab nenek dengan berani. Dia punya keluarga. Aku tidak menculiknya, kata makhluk itu lirih. Aku hanya menemaninya. Dunia kalian terlalu cepat melupakan yang kesepian. Dia masih kecil. Dia punya hidup di dunia. We man and duck. Lalu menunjuk anak-anak di sekelilingnya. Mereka juga pernah kecil, tapi orang tua mereka tak pernah datang mencarinya. Suasana sunyi. Sesaat, nenek menatap satu persatu wajah anak-anak itu, lalu menunduk sedih. Kalau begitu, biarkan Risa pulang. Aku mohon. Wewe Gombel mendekat perlahan. Aku tidak akan menghalangi. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu. Apa itu? Risa sudah melihat dunia kami. Ia akan selalu diingat oleh mereka yang tinggal di sini. Maksudmu? Ia tak akan bisa melupakan kami. Dan setiap senja, mereka akan memanggilnya lagi. Tidak! Aku akan menjaganya. Wewe tersenyum lembut. Kalau begitu, jaga dia. Tapi ingat, jangan pernah biarkan dia bermain di bawah langit jingga lagi. Nenek mengangguk cepat. Ambillah tangannya. Bawa dia sebelum cahaya ini padam, kata Wewe sambil menunjuk arah belakang pohon. Di sana, Risa berdiri dengan wajah bingung. Nenek berlari memeluknya. Nah, ayo pulang. Tempatmu bukan di sini. Tapi mereka bilang kalau aku pergi, mereka akan sedih. Biarkan mereka. Nak, mereka sudah punya dunia sendiri. Air mata Risa mengalir. Tapi ia menggenggam tangan neneknya erat. Perlahan, kabut mulai menebal. Wewe Gombel berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan seperti seorang ibu yang kehilangan anak lagi. Sebelum senja benar-benar habis, nenek menarik Risa dan berjalan cepat ke arah cahaya samar di kejauhan. Di belakang, suara anak-anak memanggil dengan nada sedih. Mainlah lagi besok. Mainlah lagi. Nenek tidak menoleh. Cahaya makin terang, menelan semuanya dalam sekejap. Ketika membuka mata, nenek sudah kembali di ruang tengah rumahnya. Mbah Jatmiko masih duduk bersila, keringat membasahi dahinya. Risa terbangun bersamaan. Napasnya tersengal, tapi matanya jernih kembali. Nek, suaranya pelan. Nenek langsung memeluknya sambil menangis. Kita sudah di rumah, nak. Kita sudah di rumah. Di luar, ayam berkekok. Tanda fajar sudah datang. Malam itu berakhir tanpa suara aneh. Tanpa ketukan, tanpa tawa. Tapi udara di sekitar rumah terasa berbeda. Lebih berat, lebih sunyi.
Mbah Jatmiko berdiri pelan. Sudah selesai. Tapi janji harus ditepati. Janji, tanya nak, jangan pernah biarkan dia keluar saat sandikala. Karena kalau batas itu dilanggar lagi, pintu itu akan terbuka untuk selamanya. Nenek mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Hari-hari berlalu dengan tenang. Risa kembali bermain seperti anak-anak lain. Tapi setiap sore menjelang maghrib, nenek selalu menutup pintu rapat-rapat. Kadang, dari kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak samar di antara suara jangkrik. Mereka masih di sana. Ya, Nek, tanya Risa suatu senja. Biarkan saja mereka, nak. Mereka bukan untuk kita. Risa menatap langit jingga, lalu perlahan menutup jendela. Tapi sebelum menutup sepenuhnya, ia sempat melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon beringin, tersenyum padanya. Sosok itu melambaikan tangan pelan. Risa membalas dengan senyum kecil, lalu menarik tirai jendela. Malam itu, angin bertiup lembut, membawa aroma bunga Kamboja. Nenek terbangun sesaat dan melihat bayangan perempuan di halaman rumah. Sosok itu hanya berdiri sejenak, lalu menghilang bersama angin. Mbah Jatmiko datang keesokan paginya, membawa kabar bahwa pohon beringin tua di ujung desa tumbang karena petir. Mungkin waktunya sudah selesai, katanya lirih. Nenek menatap ke arah Risa yang bermain di teras dengan wajah cerah lalu berbisik. Bukan waktu mereka yang selesai, Mbah, tapi waktu kita untuk banner-banner menghormati senja.